Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Ibu berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sekarang sedang dalam masa pandemi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sholawat serta salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah anak-anak, di layar dapat kalian lihat bahwa ada dua quotes yang Ibu tampilkan. Silakan kalian baca quotes tersebut karena quote ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Seperti yang Ibu katakan di depan tadi, bahwa materi kita pada hari ini akan berhubungan dengan quote yang Ibu tampilkan tadi, di mana materi kita pada pertemuan yang sebelumnya adalah tentang syaja'ah atau keberanian, dan untuk materi pada hari ini adalah membahas tentang kejujuran dengan judul materinya yaitu berani hidup jujur. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah menganalisis makna jujur dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, memahami pengertian dan manfaat jujur. Yang kedua, mengetahui dalil-dalil tentang jujur itu sendiri. Adapun pembahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, pengertian jujur itu sendiri, macam-macam jujur itu apa saja, kemudian yang kedua, manfaat jujur itu bagaimana, dan contoh penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang selalu bersinggungan dengan kehidupan kita itu yang bagaimana. Nanti akan kita jelaskan satu per satu. Yang pertama itu adalah pengertian jujur. Nah, jujur itu dalam bahasa Arab, jujur itu dikenal dengan istilah sidik yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur itu adalah perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan kebenaran yang ada. Kemudian, dalam bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan bahwa jujur itu sendiri adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, dan juga ikhlas. Sedangkan pengertian jujur menurut bahasa adalah mengakui, berkata, ataupun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau kenyataan yang ada. Sedangkan jujur menurut istilah itu adalah sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu ataupun fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan atau modifikasi sedikit pun dan benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Selanjutnya adalah dalil-dalil tentang kejujuran. Di sini kalau berbicara dalil tentu saja sumbernya adalah Al-Quran dan juga hadis. Di sini kita akan melihat dua ayat Al-Quran dan juga dua hadis. Yang pertama, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan yang kedua Surat Al-Anfal ayat 27 di mana artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Dan dua hadis Rasulullah, dua hadis, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang bunyinya, hendaklah kamu berbuat jujur sebab kejujuran membimbing ke arah kebaikan dan kebaikan membimbing ke arah surga. Tiada henti-hentinya seseorang yang berbuat jujur dan bersungguh-sungguh melakukan perbuatan jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah perbuatan dusta, sebab dusta membimbing ke arah kejelekan, dan kejelekan akan membimbing ke arah neraka. Tiada henti-hentinya seseorang berbuat dusta, sesungguhnya dalam melakukan dusta sehingga ia ditulis sebagai seorang pendusta. Yang kedua, yang
Hadis kedua yaitu hadis riwayat Tirmizi yang bunyinya, sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang terlihat bagian luarnya dari dalamnya dan terlihat bagian dalamnya dari luarnya. Kemudian seorang dusun berdiri dan berkata, "Ya Rasul Allah, bagi siapakah kamar-kamar itu?" Rasulullah menjawab, "Bagi orang yang baik," tutur katanya, "suka memberi makan orang lain serta berpuasa dan juga sholat di waktu malam ketika orang lain sedang tertidur." Kita akan melihat macam-macam jujur itu sendiri. Jujur itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, sidik al-qalbi atau jujur dalam berniat. Yang kedua, sidik al-hadis, jujur saat berucap. Yang ketiga, sidik al-amal, jujur kala berbuat. Yang keempat, sidik al-wa'd, jujur bila berjanji. Yang terakhir adalah sidik al-hal atau jujur dalam kenyataan. Sekarang kita akan melihat contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kalian lihat di layar Ibu tampilkan ada 5 gambar. Gambar yang pertama itu gambar kantin. Di sana tertulis bahwa itu adalah kantin kejujuran. Di mana di kantin ini siswa-siswi dilatih untuk berlaku jujur. Di kantin ini tidak ada penjaganya, namun siswa-siswi dilatih untuk membayar belanjaan sesuai dengan yang mereka ambil di tempat pembayaran tanpa ada kasir yang melayani. Kemudian di gambar yang kedua itu adalah gambar orang yang sedang berjualan, di mana di dalam Islam perdagangan merupakan salah satu pintu rezeki, di mana Rasulullah sendiri itu adalah seorang pedagang. Nah, dalam melakukan perdagangan itu kejujuran adalah kunci utama. Nah, Rasulullah sendiri itu mengajarkan kepada kita cara berdagang yang jujur, di mana Rasulullah saat berdagang akan menjelaskan lebih dan kurang dagangannya sesuai dengan apa yang ada, tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Gambar yang ketiga yaitu gambar orang yang menemukan dompet. Nah, dalam perilaku jujur kita diajarkan untuk atau diwajibkan untuk mengembalikan dompet tersebut kepada pemilik yang ada di dalam alamat yang ada di dalam dompet tersebut, atau apabila tidak ada identitas maka dompet tersebut wajib dikembalikan ke pihak yang berwajib agar orang yang merasa kehilangan dapat melapor dan mengambilnya di sana. Kemudian di gambar selanjutnya itu ada gambar KPK, di mana kita tahu bahwa KPK itu sendiri adalah lembaga yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, di mana bahwa orang yang melakukan korupsi tentu saja bukan orang yang jujur. Kemudian di gambar yang terakhir, nah gambar terakhir ini adalah gambar yang paling menggelitik karena gambar ini menggambarkan kehidupan kalian pada saat dilakukan ujian, baik itu ujian harian ataupun ujian semesteran, di mana pada waktu melakukan ujian itu sendiri kalian dituntut untuk jujur. Apabila orang yang jujur tentu saja tidak akan melakukan kelakuan yang curang seperti yang dilakukan di gambar, di mana di gambar itu dapat kita lihat bahwa gambar yang pertama itu mencontek punya teman, itu bukan perilaku yang jujur. Gambar yang selanjutnya adalah melihat catatan. Nah, melihat catatan juga merupakan perilaku jujur, di mana di dua gambar ini menjelaskan bahwa yang melakukan perbuatan ini sudah tidak jujur terhadap diri sendiri atau mencurangi diri sendiri. Adalah manfaat sifat jujur, di mana ada begitu banyak manfaat dari sifat jujur. Namun di sini Ibu akan menjelaskan ada 6 manfaat sifat jujur yang paling umum. Yang pertama, dengan bersikap jujur, seseorang akan memiliki perasaan tenang dan bahagia dalam menjalani hidupnya. Yang kedua, orang jujur dianggap memiliki integritas dan orang lain dapat dipercaya secara umum lebih sukses dalam hidupnya. Yang ketiga, dengan berperilaku jujur, seseorang telah memberikan kebaikan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Yang keempat, terbiasa bersikap jujur akan membentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab, dapat diandalkan dan dapat dipercaya untuk hal-hal besar. Yang kelima, terbiasa berperilaku jujur akan menjauhkan diri dari tindakan yang melanggar aturan seperti melakukan KKN. Tadi kan sudah dibahas tentang KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di negara kita. Yang selanjutnya, yang keenam adalah dengan kejujuran seseorang akan mendapatkan empati dan simpati dari pihak lain, di mana dapat dikatakan bahwa orang yang jujur ini akan dipercaya oleh orang lain. Saat kita dipercaya sama orang lain, maka apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari akan lebih mudah.
Dari beberapa materi yang sudah Ibu jelaskan, sekarang kita masuk di kesimpulan, bagian kesimpulan. Nah, materi tentang jujur ini mengajarkan bahwa sesuatu yang langka di dunia ini adalah sebuah kejujuran. Padahal kejujuran adalah perhiasan Rasulullah SAW. Adalah orang yang berbudi mulia dan orang yang berilmu. Oleh sebab itu, bukan emas atau perak yang harus dimiliki oleh umat manusia, melainkan sifat jujur. Sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap umat Rasulullah SAW. Karena tadi, orang yang berperilaku jujur akan dipercaya orang lain. Saat kita dipercaya orang lain, maka kita akan menjalani kehidupan di dunia ini akan lebih mudah. Dan juga Allah akan lebih sayang, sehingga apapun yang kita doakan akan lebih mudah Allah ijabah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dengan materi jujur. Ibu berharap kejujuran itu dapat kita semua terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga jujur itu akan menjadi sifat kita. Karena sudah dijelaskan tadi bahwa jujur itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Orang yang jujur akan dipercaya, dan orang yang dipercaya senantiasa hidupnya akan sukses. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.